Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Sur di Happy Math. Matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Di video kali ini, Bu Sur akan bahas bab baru ya, materi matematika kelas 8, yakni bab relasi dan fungsi. Apa saja sih yang akan kita bahas di video kali ini? Khusus pada video ini, Bu Sur akan membahas tentang relasi. Apa saja yang akan kita bahas di sini? Yakni pengertian relasi. Apa sih relasi itu? Kemudian kita juga akan membahas tentang bagaimana menyatakan relasi itu. Seperti apa? Disimak ya. Apa itu relasi? Pernahkah kalian mendengar kata relasi sebelumnya? Relationship, hubungan ya, hubungan seperti apakah itu? Jadi kalau dalam matematika itu yang namanya relasi adalah menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Jadi ada dua himpunan ya, misalkan himpunan A dan himpunan B. Dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan, gitu ya. Jadi ada pasangannya nih, anggota di himpunan A dipasangkan ke anggota himpunan B. Berarti di situ ada relasi atau ada hubungan. Nah, untuk jelasnya diperhatikan baik-baik ya. Nanti contoh-contoh atau contoh soal yang akan Bu Sur berikan. Oke, berikut Bu Sur akan berikan contoh dari relasi ya. Jadi diketahui nih, ada diagram panah seperti ini ya. Ada himpunan A yang anggotanya adalah Buyung, Doni, Vita, dan Putri. Sedangkan himpunan B-nya anggotanya itu adalah IPS, kesenian, keterampilan, olahraga, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Kalau kalian perhatikan, di situ ada garis-garis yang menghubungkan antara anggota A dengan anggota B. Nah, kita bisa memberi nama relasi tersebut adalah pelajaran yang disukai. Jadi, Buyung bisa menyukai atau Buyung menyukai pelajaran IPS dan kesenian. Kemudian Doni menyukai pelajaran keterampilan dan juga olahraga ya. Jadi di kemana nih garisnya itu dihubungkan dari A ke B. Vita berarti menyukai pelajaran IPA gitu ya, dan Putri menyukai pelajaran matematika dan bahasa Inggris gitu ya. Jadi nama relasinya itu adalah pelajaran yang disukai atau menyukai pelajaran, boleh ya seperti itu. Nah, contoh selanjutnya misalkan Bu Sur punya nih diagram panahnya seperti ini. Ada himpunan A yang anggotanya adalah Gita, Wahyu, Tina, Rizky. Kemudian anggota B-nya itu anggotanya adalah biru, hitam, dan hijau. Kira-kira nih kalau kita beri nama relasi ini apa ya? Bisa? Ada yang bisa jawab? Nah, boleh ya. Jadi nama relasinya itu yang tepat adalah menyukai warna, boleh ya. Jadi Gita menyukai warna biru, Wahyu menyukai warna hitam, kemudian Tina menyukai warna hijau, dan Rizky menyukai warna biru ya. Jadi nama relasinya adalah menyukai warna ya. Nah, contoh berikutnya mengenai relasi atau penamaan relasi bisa seperti ini nih ya. Ada angka-angka nih ya, ada himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Begitupun himpunan B yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4 juga. Kalian perhatikan ya, tanda panah yang menghubungkan anggota A dengan anggota B. Angka 1 pada himpunan A itu dihubungkan ke semua anggota B.
1, 2, 3, 4. Lihat tanda panahnya ya. Tetapi anggota A yaitu 2 hanya dihubungkan ke 2 dan 4 saja ya. Lihat tanda panahnya. Sedangkan untuk anggota A angka 3 itu dihubungkan hanya ke angka 3 saja pada himpunan B. Sedangkan yang 4 juga sama, hanya dihubungkannya ke angka 4 saja pada anggota B gitu ya, pada anggota himpunan B. Nah, kira-kira nih yang tepat nama relasinya apa ya? Ada yang bisa jawab? Kalau yang menjawab faktor dari, itu berarti jawabannya benar ya. Kenapa benar? Ada yang tahu faktor dari itu apa artinya? Faktor dari itu artinya adalah yang bisa membagi ya. Jadi kalau kalian perhatikan nih, angka 1 itu dihubungkannya ke 1, 2, 3, 4. Kenapa? Karena angka 1 pada anggota A itu bisa membagi 1, 2, 3, 4 ya. Tetapi untuk angka 2 pada himpunan A itu hanya bisa membagi 2 dan 4 saja ya. Begitupun angka 3 pada anggota A hanya bisa membagi angka 3 saja pada himpunan B, dan begitupun angka 4 pada anggota A hanya bisa membagi 4 saja pada anggota B ya. Jadi nama faktor atau nama relasi pada gambar tersebut adalah faktor dari yang tepatnya ya. Begitu ya, mudah bukan? Oke, sekarang kita masuk ke istilah pada relasi, dan juga ini berlaku untuk fungsi juga. Di video selanjutnya, Busur akan membahas perbedaan relasi dengan fungsi itu apa ya. Nah, tetapi istilah di sini dia berlaku baik pada relasi maupun pada fungsi. Nah, sekarang nih diketahui nih ada diagram panah, yakni diagram panah yang terdiri dari himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan himpunan B itu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini ada istilah pada relasi dan fungsi yang harus kalian ketahui. Ada yang namanya domain. Domain itu adalah daerah asal. Berarti kalau di gambar diagram tersebut yang merupakan daerah asal itu adalah himpunan A ya, yang anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Ada juga yang namanya kodomain. Kodomain itu adalah daerah kawan. Berarti daerah dari himpunan B ya. Jadi anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi ada yang namanya range. Range itu adalah daerah hasil. Yang manakah daerah hasil? Daerah hasil itu adalah himpunan bagian pada daerah kawan atau kodomain yang dipasangkan dengan anggota himpunan A. Jadi kalau kalian perhatikan di situ, anggota himpunan B ada yang tidak dapat pasangan ya, yaitu 1. Nah, 1 itu bukan termasuk range. Jadi range itu hanya yang mendapat pasangan saja. Berarti anggotanya itu adalah hanya 2, 3, 4, 5, dan 6. Paham ya sampai sini? Nah, relasi itu bisa dinyatakan dengan beberapa cara. Di sini ada 3 cara untuk menyatakan relasi. Yang pertama bisa dinyatakan dengan diagram panah. Seperti ini gambarnya ya. Ini adalah gambar dari diagram panah ya. Kemudian yang kedua bisa juga dinyatakan dengan diagram kartesius ya. Kalian sudah pelajari ini di bab sebelumnya tentang diagram kartesius atau koordinat kartesius ya. Ini juga bisa menyatakan relasi. Dan yang ketiga itu adalah dengan himpunan pasangan berurutan. Seperti ini contoh dari himpunan pasangan berurutan. Nah, untuk jelasnya, Busur akan memberikan beberapa contoh alias contoh soal agar memudahkan kalian memahami bagaimana menyatakan relasi itu, ya. Contoh yang pertama, Busur punya soal seperti ini. Diketahui himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4 dan himpunan B yang anggotanya adalah 1, 4, 9, 16, 25.
Nah, coba nyatakan hubungan dari himpunan A ke himpunan B sebagai relasi akar dari dengan menggunakan diagram panah. Ya, jadi kalau kalian jawab pertanyaan tersebut, maka gambarnya akan seperti ini. Tuh. Jadi ada himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Jangan lupa kalian gambarkan dengan noktah-noktah atau titik-titik ya, titik pada di belakang anggota dari A itu kalian gambarkan titik-titik gitu ya. Di situ ada noktah-noktah yang bulat-bulat hitam itu. Nah, kemudian kalau di anggota B-nya di kodomainnya itu berarti di depan anggotanya kalian tulis titik-titiknya ya untuk nanti memasangkan dari anggota A ke anggota B. Nah, di sini relasinya itu adalah akar dari, berarti 1 adalah akar dari 1 ya. Kemudian 2 adalah akar dari 4. 3 adalah akar dari 9 dan 4 itu adalah akar dari 16. Seperti itu ya. Mudah bukan? Contoh selanjutnya, yang kedua nih ya, Busur punya soal seperti ini. Diketahui himpunan A yang anggotanya adalah Eko, Rina, Tono, dan Dika. Dan himpunan B yang anggotanya adalah merah, hitam, biru. Jika Eko dan Tono menyukai warna yang sama yaitu merah, sedangkan Rina menyukai warna hitam dan Dika menyukai warna biru, nyatakan relasi tersebut dengan diagram Cartesius. Nah, untuk menjawabnya berarti kalian gambarlah diagram Cartesiusnya seperti ini. Jadi anggota A-nya itu adalah nama Eko, Rina, Tono, Dika. Kemudian anggota himpunan B-nya itu berarti di sini adalah sumbu Y ya. Nah, yang dijadikan warna. Jadi ada warna merah, kemudian hitam dan biru. Nah, sesuai dengan keterangan pada pertanyaan yaitu Eko dan Tono menyukai warna yang sama yaitu merah. Jadi nanti Eko ditempatkan titiknya pada merah, begitupun dengan Tono ya, di tanda di warna merah juga. Kemudian untuk Rina menyukai warna hitam, berarti nanti titiknya pasangan dengan yang warna hitam ya. Begitupun Dika yang menyukai warna biru. Jadi nanti bentuk dari diagram Cartesiusnya adalah seperti ini. Gampang ya? Contoh yang selanjutnya, Busur punya soalnya seperti ini. Diketahui himpunan P yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan himpunan Q yang anggotanya adalah 3, 4, 5, 6, 8. Pertanyaannya adalah nyatakanlah relasi faktor dari himpunan P ke himpunan Q dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Seperti yang Busur tadi jelaskan ya, faktor dari itu berarti yang bisa membagi. Jadi kalian boleh tulis dulu seperti ini. 1 faktor dari berarti 1 bisa membagi di himpunan Q itu yang bisa dibagi oleh 1 adalah semuanya ya, 3, 4, 5, 6, 8. Kemudian 2 itu hanya bisa membagi bilangan genap, berarti cari bilangan genap pada himpunan Q yaitu 4, 6, dan 8. Kemudian 3 itu faktor dari 3 dan 6 ya, jadi 3 itu hanya bisa membagi 3 dan 6. Kemudian 4 itu adalah faktor dari 4 dan 8 karena 4 hanya bisa membagi 4 dan 8. Kemudian 5 itu faktor dari 5 ya pada himpunan Q karena 5 hanya bisa membagi 5. Dan yang terakhir 6 itu faktor dari 6, berarti 6 hanya bisa membagi 6 saja pada himpunan Q. Maka nanti himpunan pasangan berurutannya adalah sebagai berikut. Jadi nanti dipasangkan tuh ya 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,8. Kemudian 2,4, 2,6, 2,8. Kemudian 3,3, 3,6. Kemudian 4,4, 4,8. Dan yang terakhir 5,5 serta 6,5. Seperti itu ya. Mudah bukan? Nah, anak-anak,
Untuk bisa mengetahui pemahaman kalian tentang apa yang sudah Busur jelaskan tadi di slide-slide sebelumnya, maka coba kalian berlatih ya dengan soal ini jika ingin mendapatkan nilai plus dari Busur. Silahkan kalian boleh jawab soal ini di kolom komentar ya, dengan menyebutkan nama dan juga kelas kalian, agar kalian mendapatkan nilai tambah dari Busur. Semangat ya! Oke, terima kasih banyak ya kepada kalian yang sudah menyaksikan video Busur dari awal sampai akhir. Selanjutnya kita akan membahas materi yang berhubungan masih dengan relasi di video selanjutnya. Oke, semoga dengan video ini kalian bisa memahami tentang relasi khususnya ya. Sampai jumpa lagi di video Busur selanjutnya. Stay tune terus di channelnya Busur ya. Oke anak-anak, happy math, matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.